Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dan kesempatan untuk bisa senantiasa menghadirkan pada waktu-waktu kita, terkhusus di penutup bulan Ramadan ini. Kita tutup dengan khitamuhu misk, dengan penutup yang manis. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita contoh bagaimana kita beribadah, terkhusus di bulan Ramadan yang mulia. Tidak terlepas pula ketika bagaimana seorang muslim menutup bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Karena itulah pada kesempatan kali ini kami insyaallah ta'ala memberikan salah satu muhadharah yang ditulis atau dibukukan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr yang beliau beri judul dengan Wasaya wa Ahkam fi Khitami Syahri Ramadan, yang kita terjemahkan dengan wasaya, wasiat, wa ahkam, pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum seputar perpisahan atau penutup bulan Ramadan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang muslim yang senantiasa mendambahkan, yang senantiasa tamak terhadap ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan, ibadah-ibadah yang Allah senantiasa wajibkan terhadap mereka, ataupun ibadah-ibadah yang disunnahkan baik itu lewat Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah SAW, maka tentunya mereka akan sangat mendambakan sekali untuk berjumpa kembali dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Dan tentunya dari mereka yang masih ada keimanan pada diri mereka, tentu berpisah dengan bulan yang penuh berkah, tentu ada terliput pada dirinya rasa sedih. Sebagaimana kesedihan manakala mereka ditinggal oleh manusia yang dia cintai. Karena itulah di sini Syekh Abdul Razak Al-Badr di sini memberikan beberapa petuah dari beliau untuk kita senantiasa renungi, agar jangan sampai kita selepas bulan Ramadan menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang tidak mendapatkan sama sekali di bulan Ramadan kecuali hanya lapar dan dahaga. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya setiap muslim hendaknya ketika menutup ibadah atau amalan-amalan kebaikan mereka itu hendaknya dengan khitam misk, yaitu penutup yang manis, penutup yang baik. Sebagaimana Rasulullah katakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan seorang muslim itu dilihat dari penutupnya atau akhir-akhir amalan dia ketika dia beramal. Karena itulah hendaknya kita melihat diri-diri kita selama Ramadan ini, selama kurang lebih 30 hari ini, mana di antara amalan-amalan kita, mana di antara kebaikan-kebaikan kita yang selama ini kita lakukan, tentunya kita perlu introspeksi dan evaluasi kembali.
yang jangan sampai nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikannya, kita tidak terluput dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pelajaran yang diberikan wasiatnya oleh Syekh Hafizahullah taala, yang pertama yaitu yang penting seorang muslim melakukan di penghujung di bulan Ramadan, yaitu tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukannya dia dengan bulan Ramadan. Ini nikmat yang begitu luar biasa. Karena berapa banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka secara umur dia masih muda, secara kesehatan dia masih sangat prima, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan baginya untuk bertemu di bulan Ramadan. Dan di sini kita sebagai seorang muslim tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, tentunya hal ini merupakan kesempatan yang luar biasa baiknya. Maka patutlah bagi seorang muslim itu untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ungkapan secara lisan, ungkapan secara hati yang mendalam pada dirinya, dan ungkapan dengan perbuatan-perbuatan dia. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari keimanan seorang. Karena keimanan meliputi hati dia, kemudian lisan dia, dan perbuatan dia. Begitu pula dengan ketika kita bersyukur, maka kita ungkapkan dengan 3 perkara ini, dengan hati kita, lisan kita, maupun perbuatan kita. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun contoh dari kaum salaf terdahulu ketika mereka di penghujung bulan Ramadan, mereka tentunya yang pertama memberikan salah satu contoh kepada kita, yaitu di penghujung bulan Ramadan mereka banyak berterima kasih, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mereka dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari perbuatan lisan dia, atau juga bisa dikatakan dengan hati dia juga, yaitu dengan mengungkapkannya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan yaitu seorang tabi'in yang mulia Ma'la al-Fadl, beliau mengatakan kanu yad'una Allah taala 6 ashhurin. Beliau rahimahullahu taala menceritakan bagaimana keadaan kaum salaf terdahulu ketika di penghujung bulan Ramadan. Beliau mengatakan kanu yad'una Allah 6 ashhurin. Mereka itu sebelum datangnya bulan Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk apa? An yuballighahum Ramadana, agar mereka bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu taala yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Kemudian 6 bulan sisanya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan mereka yang mereka perbuat di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bentuk para salaf terdahulu ketika mereka diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Karena mereka tahu bahwasannya apa yang ada dalam bulan Ramadan itu banyak sekali keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang sebagaimana telah banyak disampaikan di majelis-majelis ilmu, di antaranya di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam bulan Ramadan, khususnya di akhir-akhirnya ada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan pintu-pintu kebaikan yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentunya di penghujung Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan diampuni dosa-dosa para hambanya. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang berikutnya wasiat yang beliau sampaikan yaitu merenungi akan berakhirnya umur kita.
Karena umur kita itu dibatasi oleh, karena kehidupan kita itu dibatasi oleh umur atau ajal yang akan menjemput kita. Ini introspeksi, evaluasi buat kita bahwasanya selama kita hidup itu tentunya akan dibatasi dengan waktu. Dan Ramadan, bulan Ramadan itu tentunya ada kaitannya dengan waktu. Dan yang namanya di penghujung khitam itu menunjukkan adanya setiap hal, setiap perkara itu akan ada penutupnya. Sebagaimana seorang itu ada penghujung penutupnya, yaitu ajal yang akan menimpa dia. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tentunya seorang muslim yang mengetahui akan sangat pentingnya waktu, sangat pentingnya umur yang mereka jalani, tentunya mereka akan memikirkan akan hal ini. Tentunya mereka memikirkannya yang masih ada kaitannya dengan yang pertama, yaitu mereka menikmati dengan mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, dengan melakukan amalan-amalan soleh yang tentunya hal itu ditunjukkan atau diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, menegur, memberikan wasiat, memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada orang-orang yang tentunya lupa akan kenikmatan waktu ini. Rasulullah mengatakan, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua kenikmatan, yang mana dua kenikmatan ini ketika seseorang itu mendapati dua kenikmatan ini, mereka kebanyakan itu lalai, lupa, lengah ketika diberikan dua kenikmatan ini, yaitu as-sihhatu wal faragh. Kenikmatan itu ialah kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu luang. Yang ini kebanyakan di antara mereka itu lupa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kenikmatan ini. Karena itulah kita sebagai seorang muslim yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka pergunakanlah waktu kita masing-masing, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi bahwasanya tentunya kesempatan ini, kesehatan ini, umur kita ini tentunya ada penghujungnya, ada khitamnya, ada penutupnya. Karena itu hendaknya kita menutupnya dengan penutup yang baik, penutup yang husnul khitam, penutup yang penuh dengan kebaikan yang hanya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasiat berikutnya yang beliau katakan di sini ialah ini merupakan salah satu bentuk rukun ketika kita beribadah. Dan ini hendaknya kita perhatikan setiap kita beribadah. Tidak hanya ketika kita beribadah di bulan Ramadan saja. Dari qiyam kita, siam kita tidak hanya seperti itu, tapi di ibadah yang kita lakukan semuanya hendaknya meliputi akan dua rukun ini, yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu menggabungkan antara raja dan khauf ketika kita beribadah, agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja ialah harapan, harapan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang seharusnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan semua itu kita dapat. Kemudian yang kedua al-khauf, yaitu takut, khawatir akan semua yang dipersediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala tadi, itu khawatir kita tidak menerimanya. Hal ini seharusnya selayaknya harus ada pada diri kita ketika kita beribadah. Bahkan ketika Rasulullah SAW membicarakan tentang asyam, berpuasa, di sini ada dua hal ini, yaitu harapan dan khawatir ketika dia beribadah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan tentang puasa, Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, ini salah satu bentuk imanan, yaitu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kandungan imanan itu ada kandungan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang itu memang benar-benar keimanannya itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul khauf, takut.
takut ibadah yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah katakan wahtisaban, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang endingnya yang Allah Subhanahu wa taala katakan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang dia lakukan yang telah berlalu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun Subhanahu wa taala memberikan dua rukun ini, memberitahukan akan dua rukun ini dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala katakan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, azab Rabb mereka. Khasyati rabbihim musyfiqun, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala yang kelak mereka ketika mereka itu berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan, mereka akan khawatir akan perbuatan kemaksiatan tersebut akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman-Nya yang lain, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Ini tentang rasa takut. Kemudian yang pertama tadi tentang rasa khawatir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka ketika seorang itu ketika ada dua rukun ini, yaitu khawatir dan khauf ketika beribadah, maka mereka akan senantiasa berlomba-lomba untuk senantiasa memperbaiki amalan mereka. Karena ketika rasa takut itu hadir dalam diri mereka, atau mereka hadirkan dalam diri mereka ketika mereka beramal, dan takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala manakala amalan mereka yang mereka jalankan ataupun yang tidak mereka jalankan itu salah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka takut di sini mereka akan muncul rasa berlomba-lomba untuk memperbaikinya, memperbaiki kualitas ibadahnya. Karena mereka paham bahwasanya yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan banyaknya ibadah, tapi kualitas ibadah seorang itulah yang diberikan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sungguhnya amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah amalan ibadah para hambanya yang bertakwa kepadanya. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam surah Al-Mulk, Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin dengan amalan-amalan yang mereka kerjakan, yaitu di penghujungnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu yang paling baik amalnya, yang paling kualitasnya paling baik. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di sini Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang selalu mendambakan dirinya untuk senantiasa berbuat baik dengan memperhatikan rasa harapan dan rasa cemas atau takut mereka akan senantiasa rindu terhadap amalan-amalan yang mereka lakukan. Tentunya ketika seorang itu beramal di bulan Ramadan, ketika mereka sudah istiqomah menjalankannya, selepas bulan Ramadan mereka akan rindu akan amalan-amalan tersebut dan mereka tidak langsung lupa akan hal itu. Beda dengan orang-orang yang mungkin lengah di bulan Ramadan. Mereka lalai di bulan Ramadan, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, tapi mereka lalai, maka di sini mereka akan lupa dengan bulan Ramadan, bahkan mereka tidak paham atau mereka tidak sadar bahwasanya Ramadan itu telah hilang dari hari-hari mereka, karena mereka lupa dengan atau dilupakan dengan amalan-amalan yang tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang beliau nasihatkan kepada kita bahasanya setiap amalan itu tentunya ada tanda-tanda amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana tanda-tanda amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa dirasakan baik oleh orang yang beramal itu sendiri maupun orang yang melihatnya itu bisa merasakan akan adanya perubahan dalam diri orang tersebut. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya inna min alamati qabulil hasanat al hasanatu ba'daha. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama tentang tanda-tanda seorang itu amalannya diterima ketika dia itu beramal. Maka para ulama mengatakan inna min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara tanda-tanda atau alamat-alamat atau tanda-tanda amalan seseorang itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengamalkannya setelahnya. Mengamalkannya sebagai rutinitas ibadahnya setelahnya. Karena itulah di sini Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita. Dalam contoh mengenai puasa, Rasulullah SAW memberikan contoh akan hal ini, yaitu tentang berpuasa bulan Ramadan. Ketika orang tersebut telah terbiasa dengan yang namanya melaksanakan ibadah puasa, tentunya selepas bulan Ramadan dia tidak akan melupakannya. Hal ini berikan motivasi oleh Rasulullah SAW, sebagaimana beliau katakan, man shoma Ramadana, siapa saja atau barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikuti puasa Ramadan tersebut setelah selesai bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal mereka berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka Rasulullah katakan faka'annahu kasiyamid dahar, maka siapa saja yang melaksanakan hal ini, melakukan hal ini, dia ganjarannya seperti berpuasa setahun penuh. Ini salah satu bentuk tanda atau motivasi dari Rasulullah SAW memberikan gambaran contoh. Orang yang seperti ini tanda bahwasannya amalannya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijadikan kaidah oleh para ulama, inna min alamatil qabulil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara tanda-tanda amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, perbuatan baik tersebut itu akan dilakukan setelahnya terus, atau istiqomah dijalankan selepas amalan tersebut sudah selesai. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah ini bisa juga dianalogikan dengan perbuatan buruk. Jadi perbuatan buruk itu tandanya kalau dia itu berikutnya meneruskannya, ini juga wal iyadu billah, itu tanda-tanda perbuatan buruk tersebut akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini analogi dari kebaikan. Kebaikan yang senantiasa dilakukan tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berikutnya setelah selesai akan dilakukan lagi. Begitupun keburukan. Ketika keburukan tersebut sudah ada di penghujung titiknya, kemudian selesai itu dia melakukan lagi, ini tandanya azab itu akan mengincar dia. Ini yang hendaknya kita waspadahi. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Waliyadzubillah. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menguatkan tentang kaidah tadi, yaitu inna min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'daha. Beliau mengatakan anna mu'awidata as-siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Beliau mengatakan yaitu membiasakan puasa setelah puasa Ramadan. Jadi saya ulangi, membiasakan berpuasa selepas bulan Ramadan atau selepas berpuasa di bulan Ramadan, itu tanda bahwasannya puasa dia di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini salah satu ulama yang hidup di penghujung abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan akan hal ini, bahwasannya anna mu'awidatal siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli siyami Ramadan. Ya. Jadi membiasakan puasa di bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan itu selesai, maka ini salah satu di antara tanda puasa Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lakukan, tentunya dengan komitmen kita dalam diri kita masing-masing. Dan salah satu tujuannya jangan lupa dengan dua tadi. Ketika kita khawatir, ketika kita takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan muncul hal ini.
yaitu motivasi pada diri kita untuk senantiasa menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Kemudian ungkapan beliau yang lain rahimahullah ta'ala, yaitu Imam Ibn Rajab, beliau mengatakan thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Pahala kebaikan itu akan diikuti dengan melakukan kebaikan setelahnya, atau kebaikan yang semisal dengan kebaikan yang telah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan faman amila hasanatan thumma ittaba'aha ba'du bi hasanatin kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Beliau mengatakan bahasanya tanda, maka barang siapa yang beramal, faman amila hasanatan, barang siapa yang beramal kebaikan kemudian ittaba'aha ba'du bi hasanatin, kemudian dia ikuti setelah habisnya masa kebaikan yang awal, kemudian dia ikuti dengan kebaikan berikutnya, kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Itu merupakan tanda perbuatan yang pertama tadi yang telah usai itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang berikutnya yang diberikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu tidak putus beramal ketika berakhirnya bulan Ramadan. Ini juga masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, yaitu seorang muslim ketika dia beramal tentunya tidak putus beramalnya sampai di situ. Hendaknya seorang muslim itu ketika beramal itu ada rasa tomak ketika beramal, tidak merasa puas ketika dia beramal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita patrikan dalam diri kita. Seorang muslim itu tidak boleh mencukupkan diri ketika beramal. Hendaknya dia itu tomak ketika beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ketika kita dilepas dari bulan Ramadan. Tentunya kita tidak boleh untuk putus misalnya puasa sampai hanya bulan Ramadan saja. Qiraatul Quran kita, tilawah Quran kita putus hanya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semangat menghatamkan Al-Quran. Selepas bulan Ramadan lupa, Al-Quran dicampakkan hanya sebagai pajangan di rumah-rumahnya. Jangan. Jadi seorang muslim itu hendaknya ketika selepas bulan Ramadan itu ada bekas-bekasnya. Karena sebagaimana tadi dikatakan, yaitu tanda qabulul amal, tanda amalan seorang itu diterima. Bekas amalan yang ada pada bulan Ramadan itu masih dilakukannya selepas bulan Ramadan. Karena itulah di sini beliau menguatkan kembali tidak putus beramal selepas bulan Ramadan. Beliau memberikan salah satu dalilnya hadis dari Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu, beramallah kalian, terus beramal, wa qaribu, dan dekatkanlah diri kalian dengan amalan-amalan sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'malu, beramallah kalian, wa'lamu, ketahuilah allan yudkhila ahadukum amalahu al-jannah, seorang tidak akan dimasukkan ke dalam surga dengan amalannya. Nah, maksudnya seorang itu tidak mungkin hanya dimasukkan ke dalam surga dengan amalannya, tapi dilihat amalan tersebut kualitasnya itu seperti apa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta memberikan ganjaran pahala terhadap amalan seseorang. Karena amalan sebagaimana yang kita ketahui bersama dilihat dari dua segi syaratnya, yaitu bagaimana kualitas ikhlasnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana dia mencocoki ibadahnya tersebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena itulah di sini dikatakan bahwasanya seseorang itu tidak serta-merta masuk surga hanya disebabkan amalannya, tapi Allah periksa dulu nantinya amalan tersebut. Kualitas dari syarat yang Allah Subhanahu wa taala persyaratkan tadi, dari keikhlasan dan mutaba'atul rasulnya, mencontoh bagaimana dia mendalimi mencontoh dari Rasulullah SAW, itu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau SAW mengatakan, wa anna ahabbal a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla,
Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah yang adwamuha, yang istiqomah, rutin dia lakukan. Wa in qalla, walaupun itu secara kuantitas sedikit. Ya, sebagaimana misalnya kita bisa contohkan yaitu ketika bulan Ramadan dia beramal misalnya puasa. Kemudian selepas bulan Ramadan dia rutinitaskan puasa tersebut. Dengan tetap ingat puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian dia ikuti dengan puasa-puasa berikutnya, puasa Senin, Kamis dan puasa-puasa lainnya. Syukur-syukur bisa puasa Shaum Daud, sehari puasa, sehari berbuka dan seterusnya. Kemudian beliau hafizahullah taala juga membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kalian hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang maut menjemputmu, sampai datang kematian. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini mengandung faedah pelajaran buat kita bahwasanya ketika kita beramal itu beramal terus sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita dengan ajalnya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini ditafsirkan oleh atau dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan amalul mu'min la yanqadi hatta ya'tiyahu ajalahu. Amalan seorang muslim itu tidak terhenti sampai ajalnya yang menghentikan amalan tersebut. Ini menunjukkan bahasanya kita jangan sampai berhenti beramal. Yang bisa menghentikan amalan kita yaitu ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk dari motivasi dari para imam salaf kita, bahasanya ketika kita beramal itu jangan sampai mencukupkan diri sampai di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala lewat banyak dalilnya kita dianjurkan untuk terus-menerus beramal, karena kita tidak tahu amalan manakah yang dinilai kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, innallaha lam yaj'ala li amalil mu'min ajalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan batasan amalan seorang muslim itu kecuali ajalnya atau kematiannya. Kemudian thumma qara'a, kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat yang 99. Beliau mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian menjemputmu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh hafizahullah taala memberikan keutamaan ketika seorang itu mendawamkan atau mengistiqomahkan amalan-amalan yang dia lakukan. Di antara keutamaan seseorang yang senantiasa istiqomah ketika dia beramal, yaitu yang pertama, amalan-amalan yang wajib tidaklah diperintahkan atau tidaklah disyariatkan kecuali harus diistiqomahkan. Ini. Jadi kami ulangi, yaitu keutamaan yang pertama, amalan-amal yang sifatnya itu wajib. Yang wajib kita lakukan itu harus istiqomah, tidak boleh terputus. Yang namanya juga amalan wajib. Itu kewajiban buat kita, harus terus kita lakukan, tidak cukup berhenti sampai di situ. Contohnya sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan semangat berjamaah di masjid karena banyak kawannya. Ya. Tuntutan untuk senantiasa pencitraan itu banyak karena banyak yang melihat. Tapi selepas bulan Ramadan karena masjid juga sepi, dia sepi juga menyendiri sampai tidak sholat. Nah ini yang terkadang banyak di antara kaum muslimin ini lupa akan hal ini atau lengah akan hal ini. Padahal itu amalan wajib. Jadi yang amalan wajib itu harus tetap istiqomah terus, karena namanya juga amalan wajib. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba indi bi syai'in Jadi barang siapa dari para hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perkara kebaikan, ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, itu lebih aku cintai, lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dari amalan-amalan yang diwajibkan olehnya. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai itu amalan-amalan wajib yang istiqomah dia lakukan. Karena namanya juga nama amalan wajib. Kemudian setelahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala baru di sini setelahnya tingkatan setelah amalan wajib baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Jadi jika ada hamba-hambaku yang senantiasa beramal amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai Allah Subhanahu wa taala mencintainya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu, jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintainya disebabkan karena dia telah istiqomah dalam melaksanakan ibadah wajib, kemudian dia menambahinya dengan ibadah-ibadah sunnah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada dia. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pendengaran untuknya. Maksudnya apa? Pendengaran dia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penglihatannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan dan pendengarannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala manakala Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan yang kedua dari seorang yang telah bisa untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau hafizahullah taala mengatakan mengistiqomahkan amalan merupakan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya hal ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apakah mengkhususkan hari-hari tertentu itu untuk beramal diperbolehkan? Kemudian Ibunda Aisyah di sini mengembalikan dengan pertanyaan pula, yaitu bagaimana untuk wahai Aisyah untuk kamu mengkhususkan hari-hari tertentu untuk ketika beramal? Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, la kana amaluhu dimatan wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Kemudian Ibunda Aisyah ketika ditanya akan hal ini, bahasanya tentang bagaimana mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkannya? Ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, la kana amaluhu dimatan. Tidak, Rasulullah itu tidak pernah mengkhususkan amalan-amalan tertentu, akan tapi amalan beliau itu dimatan, rutin, istiqomah. Ini merupakan dalil bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah mengkhususkan amalan tertentu. Amalan beliau itu rutinitasnya selalu diamalkan setiap harinya. Jadi berulang, istiqomah yang beliau lakukan. Kemudian beliau mengatakan radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyukum yastati maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal yastati'u an ta'mal. Barang siapa di antara kalian itu yang mampu untuk mengikuti, mampu untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal, maka lakukanlah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian sebagai penutup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu keutamaan mendawamkan atau mengistiqomahkan amalan kita, yaitu amalan yang dilakukan, yaitu amalan yang diistiqomahkan atau amalan yang kita istiqomahkan untuk beramal dengannya, yaitu harus dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana hal ini merupakan salah satu bentuk dari pengertian ibadah itu sendiri. Sebagaimana dikatakan bahwasanya ibadah, pengertian ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ibadah itu ialah amalun likulli ma yuhibbuhu Allahu minal a'mali al-batina wal a'mal adh-dhahira, yaitu amalan ibadah itu ialah amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amalan tersebut tidak diridhoi, tidak ada persetujuan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu amalan batin kita, amalan zahir kita, maka jangan kita lakukan karena tidak ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya amalan yang hendaknya istiqomah kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibunda Aisyah ketika ditanya melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya dalam keutamaan yang kedua tadi, beliau radhiyallahu anha mengatakan, ya ayyuhan nas alaikum minal a'mali ma yutiqun. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian itu beramal sebagaimana yang kalian mampu lakukan. Fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah bosan untuk mencatat amalan kalian. Amalan yang dilakukan tiap hari seperti itu saja. Allah itu tidak pernah bosan. Mungkin manusia bosan ketika melihat seorang itu beramal kok ini tok, itu bosan, tidak ada yang lain ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala beda dengan makhluknya. Sebagaimana perkataan Ibnu Aisyah, fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan sampai kalian itu bosan. Fa inna ahabbal a'mali ila Allahi ma duwima alaihi wa in qalla. Sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang istiqomah walaupun itu secara kuantitas sedikit. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan untuk wasiat beliau, wasiat Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala mengenai perpisahan dengan bulan Ramadan. Kita lanjutkan di pertemuan petang hari insyaallah taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala yang setimpal atas amalan-amalan kita yang kita perbuat di selama bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.